Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi penuh makna dan pelajaran kehidupan. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah yang mungkin sering terjadi di sekitar kita, tentang seseorang yang diremehkan hanya karena penampilannya, dihina tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, bahkan dipandang sebelah mata oleh orang yang pernah paling dekat dalam hidupnya. Siapa sangka, pertemuan tak terduga di sebuah bank justru membuka rahasia besar yang membuat semua orang terdiam dan menyesal. Tetap simak cerita ini sampai akhir, karena di balik setiap penghinaan, selalu ada kejutan yang tak pernah disangka. Pagi itu, pintu kaca bank terbuka perlahan saat seorang pria melangkah masuk dengan ragu. Namanya Raka. Langkahnya tidak tergesa, namun juga tidak benar-benar percaya diri, seolah ia sudah terbiasa menjadi pusat tatapan yang tidak menyenangkan. Kemeja yang ia kenakan tampak kusut, warnanya memudar dimakan waktu. Celana panjangnya sederhana, dan sandal tuanya menimbulkan suara gesekan pelan di lantai marmer yang mengilap. Kontras yang terlalu jelas dibandingkan suasana bank yang bersih, dingin, dan penuh orang-orang berpakaian rapi. Raka berhenti sejenak di dekat pintu, matanya menyapu ruangan. Ia menarik napas pelan, mencoba mengabaikan beberapa pasang mata yang mulai melirik ke arahnya. Dalam diam, ia sudah paham isi pikiran mereka. Tatapan seperti itu bukan hal baru baginya. "Ambil nomor antrean di sana, Pak," ucap seorang satpam tanpa menoleh penuh, hanya menunjuk ke arah mesin antrean. Raka mengangguk kecil. "Iya, Pak. Terima kasih." Suaranya tenang, rendah, tanpa nada tersinggung. Ia berjalan menuju mesin antrean dan menekan tombol dengan hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan. Kertas kecil keluar, dan ia memegangnya cukup lama sebelum akhirnya melangkah ke kursi tunggu di sudut ruangan. Namun belum sempat ia duduk, langkahnya terhenti. Di seberang ruangan, seorang wanita berdiri dengan penampilan mencolok. Gaun elegan, tas bermerek, dan sepatu hak tinggi yang mengkilap. Rambutnya tertata rapi, wajahnya dipoles sempurna. Wanita itu tertawa kecil, bersama seorang pria berjas di sampingnya. Dan dalam satu detik yang terasa lebih lama dari biasanya, mata mereka bertemu. Maya. Nama itu langsung muncul di benak Raka, tanpa perlu berpikir. Waktu seolah berhenti sesaat. Ada sesuatu yang menekan di dadanya, bukan karena rindu, tapi lebih pada kenangan yang belum sepenuhnya hilang. Maya juga terdiam. Senyumnya memudar perlahan saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ia menyipitkan mata, seolah memastikan bahwa pria berpenampilan sederhana itu benar-benar orang yang ia kenal. "Raka?" ucapnya akhirnya, setengah tidak percaya. Raka mengangguk pelan. "Iya, Maya." Ada jeda yang canggung. Pria di samping Maya menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Ekspresinya berubah menjadi samar-samar merendahkan. "Kenalan?" tanya pria itu singkat. Maya tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat. "Mantan," jawabnya ringan, seolah itu hanya hal kecil yang tak berarti. Raka tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di tempatnya, memegang nomor antrean, yang mulai sedikit terlipat di tangannya. Maya melangkah mendekat, sepatu haknya berbunyi tegas di lantai. Ia berhenti beberapa langkah dari Raka, memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara terkejut dan menilai. "Kamu kesini?" katanya. Nada suaranya terdengar seperti pertanyaan yang tidak benar-benar butuh jawaban. "Ngapain?" Raka menarik napas kecil. "Ada urusan sedikit." "Urusan?" Maya mengulang kata itu, lalu melirik sekilas ke pakaian Raka. Sudut bibirnya terangkat tipis. "Di bank?" Beberapa orang mulai memperhatikan. Suasana yang tadinya biasa saja perlahan berubah menjadi penuh bisikan kecil. Raka tetap tenang. "Iya." Jawabannya singkat, tidak mencoba menjelaskan lebih jauh. Ia sudah tahu, semakin banyak ia bicara, semakin banyak ruang untuk disalahartikan. Maya tertawa kecil, pelan tapi cukup terdengar. "Kamu nggak berubah ya, Rak?" Raka hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dalam diam, ia membiarkan kata-kata itu lewat begitu saja. "Masih sederhana," lanjut Maya, menekankan kata terakhir dengan cara yang terasa berbeda.
Pria di sampingnya ikut tersenyum tipis. "Kamu yakin dia nasabah di sini?" bisiknya, tapi cukup keras untuk terdengar. Raka mendengarnya. Tentu saja ia mendengar, tapi ia tidak bereaksi, tidak marah, tidak tersinggung secara terbuka. Ia hanya menggenggam nomor antreannya sedikit lebih erat. Di sudut ruangan, seorang ibu parubaya berbisik pada temannya. "Kasihan ya, mungkin salah tempat." Raka menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu di matanya, keteguhan yang sulit dijelaskan. Maya menyilangkan tangannya. "Serius, Rak, kamu kesini mau apa? Buka rekening?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Raka menggeleng pelan. "Cuma mau cek sesuatu." "Cek?" Maya mengangkat alis. "Saldo?" Ia tertawa lagi, kali ini lebih jelas. Beberapa orang ikut tersenyum kecil, meski mencoba menyembunyikannya. Raka tidak membalas tawa itu. Ia hanya berkata pelan, "Iya." Satu kata, tenang, tanpa emosi berlebihan, dan justru itu yang membuat suasana terasa semakin aneh. Karena di tengah semua penilaian yang jatuh padanya, Raka tidak terlihat seperti orang yang sedang merasa kecil. Ia berdiri sederhana, memang. Tapi ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Nomor antrean di tangannya berbunyi dari pengeras suara. "Nomor A127, silakan ke teller 3. Raka menunduk sebentar melihat kertas kecil itu, lalu melangkah maju tanpa berkata apa-apa lagi. Ia melewati Maya dengan jarak yang cukup dekat, tapi tanpa menyentuh. Maya menoleh mengikuti langkahnya, matanya menyipit sedikit. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul, menggantikan senyum merendahkan tadi. Sementara itu, Raka terus berjalan, menuju meja teller, membawa dirinya yang tampak sederhana. Namun menyimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun di ruangan itu. Langkah Raka baru saja menjauh beberapa meter, ketika suara sepatu hak tinggi kembali terdengar mendekat dari belakangnya. Maya tidak membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Ada sesuatu dalam dirinya yang seakan belum puas hanya dengan tatapan dan sindiran halus. Ia melangkah cepat, menyusul Raka dengan ekspresi yang kini lebih terbuka. Senyum tipis yang syarat penilaian. "Raka," panggilnya, cukup keras hingga beberapa kepala kembali menoleh. Raka berhenti. Ia tidak langsung menoleh, hanya menarik napas kecil sebelum akhirnya membalikkan badan. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah menduga ini akan terjadi. "Iya?" jawabnya singkat. Maya mendekat, berdiri tidak jauh darinya, lalu menatap dari atas ke bawah tanpa berusaha menyembunyikan maksudnya. "Aku masih nggak habis pikir, kamu benar-benar kesini." Ucapnya, nada suaranya kini lebih jelas mengandung ejekan. Beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Suasana bank yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi panggung kecil yang tak disengaja. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Maya tertawa kecil, lalu menoleh ke pria di sampingnya. "Ini loh yang dulu aku ceritain," katanya, setengah berbisik tapi tetap terdengar. "Yang dulu sok punya mimpi besar." Pria itu mengangguk pelan, menatap Raka dengan ekspresi meremehkan. "Oh, yang itu." Raka mendengar semuanya, setiap kata, tapi wajahnya tidak berubah. "Jujur ya, Rah," lanjut Maya sambil menyilangkan tangan. "Aku kira kamu sekarang sudah entah kemana, tapi ternyata..." Ia berhenti sejenak, matanya kembali menilai pakaian Raka. Masih seperti ini. Kalimat itu menggantung, tapi maknanya terasa jelas. Seorang nasabah di kursi tunggu berbisik pelan. Kayaknya kenal, tapi kok bisikan itu tidak selesai, namun cukup membuat suasana semakin tidak nyaman. Raka akhirnya membuka suara pelan dan datar. "Kamu mau bilang apa, Maya?" Maya tersenyum, tapi senyum itu tidak hangat. "Nggak mau bilang apa-apa kok, cuman heran aja, ini Bang Ra." Ia menekankan kata terakhir. Bukan tempat orang yang cuma numpang berteduh. Beberapa orang tertawa kecil. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat suasana terasa menusuk. Raka diam. Tangannya masih memegang nomor antrean, kini sedikit terlipat karena genggamannya. Maya melangkah setengah lingkaran, seolah ingin memastikan semua orang bisa melihat siapa yang sedang ia bicarakan. "Kamu kesini mau ngapain sih? Serius deh," katanya lagi.
kini tanpa menahan nada merendahkan. Jangan bilang mau buka rekening atau pinjam uang. Pria di sampingnya ikut menimpali. Atau jangan-jangan salah masuk ya? Tawa kecil kembali terdengar, kali ini sedikit lebih jelas. Raka mengangkat pandangannya. Ia menatap Maya langsung, tanpa ragu. Tidak ada amarah, tapi juga tidak ada rasa malu. Aku cuma ada urusan, katanya singkat. Urusan? Maya mengulang, lalu tertawa lagi. Dengan penampilan kayak gitu, ia menggeleng pelan, lalu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan tapi tetap cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Rak, jujur aja, kamu kelihatan kayak pengemis yang nyasar ke sini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban. Namun efeknya langsung terasa. Beberapa orang terdiam. Ada yang saling pandang, ada juga yang pura-pura sibuk tapi tetap mencuri. Dengar, Raka tidak bergerak, hanya matanya yang sedikit berubah. Bukan marah, tapi seperti menahan sesuatu yang dalam. Dulu aku ninggalin kamu itu bukan tanpa alasan. Lanjut Maya, kini semakin terbuka. Aku capek hidup susah, capek sama mimpi yang gak jelas. Dan lihat sekarang, ia kembali menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Ternyata, aku benar. Pria di sampingnya merangkul bahu Maya dengan santai. Untung kamu milih yang tepat sekarang, katanya sambil tersenyum bangga. Maya mengangguk kecil. Iya, jelas. Raka menarik napas pelan. Ia tidak membalas hinaan itu, tidak juga mencoba membela diri. Sikapnya justru membuat beberapa orang mulai merasa aneh, karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kalau nggak ada urusan penting, Maya kembali berkata, mending kamu keluar aja, Rak, daripada bikin orang lain nggak nyaman. Kalimat itu terdengar seperti perintah yang dibungkus saran. Seorang satpam melirik ke arah mereka, tampak ragu apakah perlu ikut campur. Raka akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap rendah namun jelas. Aku punya urusan di sini. Nada suaranya tidak berubah, tidak tinggi, tidak menantang. Tapi cukup tegas untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan pergi. Maya menghela napas, lalu tersenyum sinis. Ya sudah, kita lihat aja nanti. Ia melangkah mundur sedikit, namun tidak benar-benar pergi. Matanya masih tertuju pada Raka, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin berharap Raka mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, beberapa pasang mata kini terus mengikuti Raka. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi juga menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di tengah semua itu, Raka tetap berdiri dengan tenang, tanpa pembelaan panjang, tanpa emosi yang meledak. Seolah ia tahu bahwa semua penilaian itu akan segera berubah, hanya tinggal menunggu waktu. Raka melangkah menuju meja teller 3 dengan ritme yang tetap tenang, meski suasana di belakangnya masih terasa berisik oleh bisikan dan tatapan. Ia tidak menoleh lagi ke arah Maya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia memilih untuk tidak memberi ruang lebih pada hal yang menurutnya tidak perlu. Namun, langkahnya tidak serta-merta membuat situasi mereda. Justru, perhatian orang-orang kini berpindah mengikuti arah geraknya. Di balik meja teller, seorang wanita bernama Lina sudah memperhatikan sejak tadi. Dari balik layar komputernya, matanya beberapa kali melirik ke arah Raka, lalu kembali ke antrean berikutnya, lalu ke Raka lagi. Ekspresinya datar, tapi jelas ada keraguan di sana, atau mungkin penilaian yang terbentuk terlalu cepat. Ketika Raka akhirnya berdiri tepat di hadapannya, Lina tidak langsung menyapa. Ia justru menatap sejenak, seolah memastikan bahwa orang di depannya memang benar nasabah yang harus ia layani. Nomor antrean, ucapnya singkat. Raka menyerahkan kertas kecil itu. A127. Lina mengambilnya tanpa senyum, lalu mengetik sesuatu di komputer. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya, nadanya formal tapi dingin. Raka mengangguk pelan. Saya mau cek saldo rekening. Permintaan itu sederhana, sangat biasa. Namun entah kenapa, Lina berhenti mengetik sejenak. Ia mengangkat pandangannya, menatap Raka lebih lama dari yang seharusnya. Cek saldo? Ulangnya seolah memastikan ia tidak salah dengar. Iya. Lina menghela napas kecil, hampir tidak terdengar. Kartu ATM dan KTP-nya, Pak. Raka mengeluarkan dompet lamanya, sudah sedikit mengelupas di bagian sudut, lalu menyerahkan kartu dan identitasnya dengan hati-hati. Gerakannya rapi,
tidak terburu-buru. Namun saat Lina menerima kartu itu, matanya kembali berubah. Ia melihat sekilas kondisi kartu yang tampak biasa saja, lalu melirik Raka lagi. Ada sesuatu di ekspresinya, seperti ragu atau mungkin tidak yakin. Dari kejauhan, suara Maya kembali terdengar, sengaja tidak ditahan. Beneran dia mau cek saldo? Beberapa orang tertawa kecil. Lina mendengar itu, dan tanpa sadar, pengaruhnya mulai terlihat dalam sikapnya. Ia memasukkan data ke sistem, tapi gerakannya tidak secepat sebelumnya. Bahkan, ia sempat berhenti dan menatap layar cukup lama, seolah berharap ada alasan untuk menghentikan proses itu. Rekeningnya masih aktif? Tanyanya tiba-tiba. Raka sedikit mengernyit. Masih. Lina tidak langsung percaya. Sudah lama? Enggak transaksi? Lanjutnya? Tidak. Jawab Raka singkat. Nada jawabannya tetap tenang, tapi kini mulai terasa ada jarak yang terbentuk. Lina mengetik lagi, lalu menghela napas pelan. Biasanya kalau lama nggak dipakai, rekening bisa nonaktif, katanya, seperti memberi penjelasan, meski belum tentu diminta. Raka hanya mengangguk kecil. Silakan dicek saja. Ada jeda. Lina menatap layar, lalu kembali menatap Raka. Kali ini lebih jelas, ia sedang menilai. Bukan sebagai petugas yang netral, tapi sebagai seseorang yang sudah terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Pak, katanya lagi, sedikit menurunkan suara, ini bang, bukan tempat untuk coba-coba. Kalimat itu halus, tapi maknanya tajam. Raka menatapnya, tidak marah tapi juga tidak menghindar. Saya tidak coba-coba, jawaban itu membuat Lina terdiam sesaat. Namun bukannya berubah, ia justru terlihat semakin yakin dengan penilaiannya sendiri. Dari belakang, Maya kembali menyela. Mbak, hati-hati ya, nanti kalau dia bikin masalah. Lina melirik sekilas ke arah suara itu, lalu kembali ke layar. Kali ini, ia menekan beberapa tombol dengan gerakan yang lebih tegas, seolah ingin segera menyelesaikan urusan ini. Apapun hasilnya, nama lengkap? Tanyanya, meski data sudah ada di layar. Raka Pratama. Lina mengetik, lalu berhenti. Lagi. Keningnya sedikit berkerut, tapi ia cepat-cepat menutup ekspresi itu. Ia tidak ingin terlihat ragu di depan nasabah lain. Saldo mau dicetak atau hanya dilihat? Tanyanya. Dicetak. Jawaban itu kembali membuat Lina menahan napas sejenak. Ia tidak langsung menekan tombol cetak. Matanya kembali bergerak dari layar ke wajah Raka, lalu ke pakaian sederhana yang dikenakan pria itu. Ada konflik kecil di dalam dirinya, antara prosedur dan asumsi. Namun pada akhirnya ia tetap melanjutkan. Tangannya bergerak ke mouse, klik beberapa menu, lalu bersiap membuka data rekening tersebut. Di belakang, suasana semakin hening. Orang-orang yang tadi berbisik kini mulai memperhatikan dengan lebih serius. Bahkan Maya pun berhenti berbicara, matanya tertuju ke layar komputer di meja teller, seolah mencoba menebak apa yang akan muncul. Lina menarik napas pelan sebelum akhirnya benar-benar membuka informasi saldo. Dan di detik itu, tanpa ia sadari, seluruh penilaian yang sejak tadi ia bangun berada di ambang kehancuran. Udara di dalam bank terasa berubah, seolah menegang tanpa alasan yang jelas. Raka masih berdiri di depan meja teller, menunggu dengan sikap yang sama, tenang, tidak banyak bergerak. Namun di belakangnya, suasana justru semakin hidup oleh bisikan dan tatapan yang terus mengarah padanya. Maya belum pergi. Ia justru bergeser sedikit lebih dekat, berdiri di samping antrean lain, tapi dengan posisi yang tetap membuatnya bisa melihat Raka dengan jelas. Wajahnya menyimpan senyum tipis, senyum yang bukan sekadar ejekan, melainkan juga kepuasan karena merasa berada di posisi yang lebih tinggi. Serius deh, aku masih nggak ngerti, ucapnya tiba-tiba, suaranya cukup keras untuk kembali menarik perhatian. Orang kayak kamu itu pede banget ya. Beberapa kepala langsung menoleh lagi. Raka tidak bergerak. Tapi jelas ia mendengar. Maya melangkah sedikit mendekat, kini benar-benar berdiri tidak jauh dari meja teller. Rak, lanjutnya, nadanya terdengar santai tapi menusuk. Kamu itu sadar nggak sih kamu lagi di mana? Raka akhirnya menoleh pelan. Tatapannya lurus, tidak menantang tapi juga tidak menghindar. Aku tahu. Maya tersenyum, lalu menggeleng kecil. Enggak, kamu nggak tahu. Ia melirik ke sekeliling, seolah mengajak orang lain ikut menilai. Ini bank, tempat orang nyimpen uang,
bukan tempat orang, yang bahkan buat makan aja mungkin susah. Kalimat itu disambut beberapa tawa kecil yang kini mulai terdengar lebih berani. Tidak semua orang tertawa, tapi cukup untuk membuat suasana terasa semakin tidak nyaman. Lina yang berdiri di balik meja sempat menghentikan gerak tangannya sejenak. Ia melirik ke arah Maya, lalu ke Raka. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia kembali fokus ke layar, seolah membiarkan situasi itu berjalan. Raka menarik napas pelan. Wajahnya masih tenang, tapi kini ada sedikit ketegangan di rahangnya. Halus, hampir tak terlihat, tapi cukup menunjukkan bahwa ia tetap manusia yang bisa merasakan. Maya melanjutkan, suaranya kini lebih pelan tapi justru semakin tajam. Dulu, kamu juga gitu. Banyak omong soal mimpi, soal masa depan. Tapi ujung-ujungnya, ia mengangkat bahu. Nggak ada yang jadi. Pria di sampingnya ikut tersenyum miring. Makanya, jangan kebanyakan mimpi kalau nggak tahu kemampuan diri. Raka tidak membalas. Ia hanya berdiri, menatap ke depan, seolah memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Namun justru diamnya itu membuat Maya semakin terdorong. Kamu tahu kenapa aku ninggalin kamu dulu? Tanyanya tiba-tiba. Tidak ada jawaban. Karena aku capek. Lanjutnya tanpa menunggu. Capek hidup sama orang yang cuma punya harapan, tapi nggak punya hasil. Suasana di sekitar mereka kini benar-benar sunyi. Bahkan suara ketikan keyboard dari teller lain terasa lebih pelan dari biasanya. Maya menatap Raka lebih dalam, seolah ingin memastikan setiap kata yang ia ucapkan benar-benar masuk. Dan sekarang, aku lihat, aku nggak salah. Ia melirik ke sandal Raka, lalu ke kemejanya yang kusut. Kamu bahkan nggak berubah. Masih sama, bahkan mungkin lebih buruk. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Raka menunduk sebentar, bukan karena malu, tapi seperti sedang menahan sesuatu. Lalu ia kembali mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan. Suaranya tetap rendah saat akhirnya berbicara. Apa sudah selesai? Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup membuat Maya berhenti sejenak. Apa? Tanyanya, sedikit tidak siap. Kalau sudah selesai, lanjut Raka. Pelan, aku mau lanjut urusanku. Tidak ada nada marah, tidak ada emosi berlebihan. Justru ketenangan itu terasa kontras dengan semua yang terjadi. Maya tersenyum lagi, tapi kali ini ada sedikit rasa kesal yang terselip. Santai banget ya kamu, katanya. Padahal semua orang di sini juga pasti mikir hal yang sama. Ia menoleh ke sekeliling. Beberapa orang langsung mengalihkan pandangan, tapi ada juga yang tetap memperhatikan. Lihat aja, tambahnya, dari penampilan aja sudah jelas kok. Raka tidak lagi menoleh. Ia kembali menghadap ke depan, ke arah meja teller, menunggu proses yang belum selesai. Namun Maya belum berhenti. Jujur ya, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Kamu itu kelihatan kayak orang yang bahkan nggak punya apa-apa. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan pelan, namun cukup terdengar oleh orang-orang terdekat. Kayak pengemis. Kata itu jatuh, lagi, untuk kedua kalinya. Dan kali ini terasa lebih tajam, beberapa orang benar-benar terdiam. Bahkan Lina kembali menghentikan tangannya, matanya perlahan bergerak ke layar, lalu membesar sedikit saat sesuatu mulai terlihat di sana. Namun di luar itu, Raka tetap berdiri seperti sebelumnya. Tenang, diam, tidak membalas, seolah semua hinaan itu hanya lewat di permukaan, tanpa benar-benar menggoyahkan sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam dirinya. Dan tanpa disadari siapapun, tepat di hadapan Lina, sebuah angka mulai muncul di layar komputer, angka yang dalam hitungan detik akan mengubah seluruh arah suasana di ruangan itu. Di balik meja teller, Lina masih menatap layar komputernya, namun kini bukan lagi dengan sikap setengah meremehkan seperti sebelumnya. Ada perubahan kecil, sangat halus, tapi nyata di cara matanya bergerak. Sementara itu, Raka tetap berdiri di depannya. Tidak banyak bicara, hanya menunggu dengan sabar seperti sejak awal. Suasana di belakang mereka masih dipenuhi sisa-sisa ketegangan. Beberapa orang belum benar-benar kembali ke urusan masing-masing. Maya pun masih berdiri di tempatnya, meski kini ia tidak lagi banyak bicara. Tatapannya tajam, tertuju pada punggung Raka, seolah menunggu momen di mana pria itu akan membuktikan semua dugaan yang sejak tadi ia lontarkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raka sedikit mendekat ke meja teller, suaranya tetap rendah saat berbicara. Mbak,
Ucapnya pelan, cukup untuk didengar Lina. Tolong sekalian cetak mutasi rekeningnya 3 bulan terakhir. Permintaan itu sederhana, bahkan sangat biasa bagi seorang nasabah. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar berbeda di telinga orang-orang yang sejak tadi memperhatikan. Lina yang tadi sempat fokus pada layar, kini kembali menatap Raka. Ada jeda beberapa detik sebelum ia merespons, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Mutasi 3 bulan? Ulangnya. Iya, jawab Raka singkat. Nada suaranya tidak berubah, tenang, tidak ragu, tidak mencoba meyakinkan siapapun. Justru ketenangan itulah yang perlahan mulai mengganggu asumsi yang sejak tadi terbentuk. Lina menelan ludah kecil. Tangannya kembali ke mouse, tapi gerakannya tidak lagi secepat sebelumnya. Ada kehati-hatian yang tiba-tiba muncul. Ia membuka menu lain di layar, mengklik beberapa opsi, lalu berhenti lagi. Dari belakang, Maya mengangkat alis, lalu tersenyum miring. Mutasi rekening, katanya setengah berbisik pada pria di sampingnya. Yakin ada isinya? Pria itu terkekeh. Pelan, paling juga kosong. Beberapa orang di sekitar mereka ikut tersenyum tipis, meski tidak seberani sebelumnya. Namun Raka tidak menoleh. Ia bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Tangannya kini bertumpu ringan di meja teller. Jari-jarinya diam, tidak gelisah. Lina melirik sekilas ke arah Maya, lalu kembali ke layar. Ia menarik napas pelan, mencoba kembali profesional, meski pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. "Bapak, yakin mau dicetak semua?" Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih hati-hati, Raka mengangguk. "Iya." Satu kata. Tanpa tambahan penjelasan. Lina kembali menatap layar. Matanya bergerak cepat membaca data yang mulai terbuka satu persatu. Ada sesuatu yang membuatnya berhenti lebih lama dari sebelumnya. Keningnya sedikit berkerut, lalu perlahan matanya membesar. Sangat halus, tapi cukup terlihat jika diperhatikan. Tangannya yang memegang mouse sempat terhenti di udara. Ia tidak langsung mencetak. Ada keheningan yang aneh di sekitarnya. Bahkan, suara mesin printer di meja lain terdengar jauh lebih keras dari biasanya. "Kenapa, Mbak?" Suara Maya tiba-tiba terdengar lagi, kali ini dengan nada penasaran. "Ada masalah?" Lina tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah kecil, lalu dengan cepat menggerakkan mouse lagi, seolah memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. Raka masih berdiri diam. Tatapannya tidak ke layar, tidak juga ke orang-orang di sekitarnya. Ia hanya menunggu. "Bisa diproses?" Tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup membuat Lina tersadar. Ia sedikit tersentak, lalu mengangguk cepat. Iya Pak, bisa." Nada suaranya berubah, tidak lagi dingin. Ada sedikit getaran yang sebelumnya tidak ada. Ia segera menekan tombol cetak. Mesin printer di sampingnya mulai berbunyi, mengeluarkan kertas satu persatu. Suara itu langsung menarik perhatian. Beberapa orang yang tadi hanya memperhatikan sambil lalu, kini benar-benar fokus. Bahkan Maya pun sedikit melangkah mendekat, mencoba melihat lebih jelas. "Banyak juga ya," gumam seseorang pelan saat melihat jumlah lembar yang keluar. Printer terus berjalan. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan terus bertambah. Lina berdiri sedikit dari kursinya. Tangannya bersiap menerima hasil cetakan. Namun wajahnya tidak lagi sama. Ekspresinya berubah, dari ragu menjadi bingung. Lalu perlahan menuju sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sementara itu, Raka tetap tenang. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi kemenangan. Seolah semua ini memang hal biasa baginya. Dan justru disitulah letak keanehannya. Karena di tengah semua, keraguan, hinaan, dan penilaian yang sejak tadi diarahkan padanya, ia hanya meminta satu hal sederhana, mencetak saldo dan mutasi rekening. Namun tanpa disadari siapapun, permintaan sederhana itu sedang membuka pintu menuju kenyataan yang sama sekali tidak mereka duga. Suara mesin printer perlahan berhenti, menyisakan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Lembar-lembar kertas tersusun rapi di tangan Lina, namun ia tidak langsung menyerahkannya. Tangannya justru tertahan di udara, sedikit kaku, seolah ada sesuatu yang membuatnya lupa bagaimana harus bergerak. Matanya terpaku pada angka-angka yang tercetak di baris paling atas. Napasnya tertahan. Untuk sesaat Lina berpikir mungkin ia salah melihat. Angka itu terlalu besar untuk seseorang yang sejak tadi ia nilai dengan begitu rendah. Ia mengedipkan mata,
lalu menunduk lebih dekat ke kertas, memastikan setiap digit yang tertera tetap sama. Tangannya mulai terasa dingin. Jari-jarinya sedikit gemetar saat memegang kertas itu lebih erat, seolah takut angka tersebut akan berubah jika ia tidak menggenggamnya dengan kuat. Di layar komputer, angka yang sama masih terpampang jelas. Tidak ada kesalahan sistem. Tidak ada kekeliruan data. Itu nyata. Puluhan miliar rupiah. Lina menelan ludah dengan susah payah. Lehernya terasa kering. Ia mencoba bersikap normal, mencoba kembali ke perannya sebagai teller yang profesional, tapi tubuhnya seolah tidak mau bekerja. Sama. Raka berdiri di depannya, masih dengan sikap yang sama. Tenang. Tidak terburu-buru. Tidak juga terlihat penasaran, seolah ia sudah tahu. "Sudah, Mbak?" tanya Raka pelan. Suara itu membuat Lina sedikit tersentak. Ia mengangkat kepala dengan cepat, menatap Raka dengan ekspresi yang kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penilaian meremehkan. Yang ada hanya keterkejutan. "Iya, Pak," jawabnya terbata. Ia bahkan tanpa sadar mengubah panggilannya. Tangannya bergerak pelan menyerahkan lembaran mutasi dan saldo itu, namun getaran kecil masih terasa jelas. Kertas itu sedikit bergetar saat berpindah dari tangannya ke tangan Raka. Di belakang, Maya memperhatikan perubahan itu dengan kening berkerut. Ia melangkah lebih dekat. Rasa penasaran kini jauh lebih besar daripada rasa percaya dirinya sebelumnya. "Kenapa?" tanyanya, suaranya tidak lagi setenang tadi. "Ada apa?" Lina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka beberapa detik lebih lama, seolah mencoba menyusun ulang semua yang ia pikirkan sejak awal. Raka menerima kertas itu dengan santai. Ia melihat sekilas, hanya sekilas, lalu mengangguk kecil. "Terima kasih," ucapnya, sederhana. Seolah angka sebesar itu bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Namun bagi Lina, itu seperti dunia yang tiba-tiba berbalik arah. Ia berdiri dari kursinya tanpa sadar. Kursinya sedikit terdorong ke belakang, menimbulkan suara kecil yang cukup menarik perhatian. Matanya masih belum lepas dari Raka. "Pak, ini..." katanya pelan, hampir seperti berbisik, tapi tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di layar komputernya, angka itu masih menyala terang, seolah menegaskan bahwa semua prasangka yang tadi ia bangun hancur dalam sekejap. Beberapa nasabah mulai menyadari ada yang tidak biasa. Mereka saling berpandangan, lalu kembali menatap ke arah meja teller. Memang kenapa, suara pria di samping Maya terdengar lagi, kini dengan nada lebih serius. Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap Lina, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang berubah drastis. Lina akhirnya menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Namun getaran di tangannya belum sepenuhnya hilang. Ia menoleh sedikit ke arah layar, lalu kembali ke Raka. Perbedaan sikapnya kini sangat jelas. Dari yang sebelumnya dingin dan meremehkan, menjadi penuh kehati-hatian. "Apakah ada lagi yang bisa kami bantu, Pak?" tanyanya, suaranya jauh lebih halus. Raka menggeleng pelan. "Cukup itu saja." Jawaban singkat itu terasa seperti penutup dari sesuatu yang besar. Meski bagi orang lain, ini justru awal. Dari kejutan, Lina mengangguk cepat. "Baik, Pak." Ia bahkan sedikit menundukkan kepala, gestur kecil yang sebelumnya tidak pernah ia tunjukkan. Di sisi lain, Maya kini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ia melangkah lebih dekat lagi, mencoba melihat kertas yang ada di tangan Raka. "Apa sih yang kamu lihat?" tanyanya, kali ini langsung pada Lina. Lina terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa pria yang baru saja dihina sebagai pengemis itu memiliki saldo yang bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di ruangan ini. Dan di tengah keheningan yang semakin dalam, satu hal mulai terasa jelas. Semua yang mereka kira tentang Raka salah besar. Keheningan itu datang perlahan, lalu tiba-tiba terasa begitu tebal memenuhi seluruh ruangan. Bukan lagi sekadar suasana canggung, tapi sesuatu yang lebih dalam. Hening yang membuat setiap orang seperti menahan napas tanpa sadar. Raka masih berdiri di depan meja teller, memegang lembaran kertas yang baru saja ia terima. Tangannya santai, tidak tergesa,
Bahkan ia melipatnya perlahan seolah itu hanya dokumen biasa. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tidak ada kebanggaan, tidak juga keinginan untuk menunjukkan sesuatu. Namun di sekelilingnya, semuanya berubah. Lina masih berdiri di belakang meja, tubuhnya sedikit kaku. Matanya belum benar-benar lepas. Dari Raka, seolah apa yang baru saja ia lihat masih belum bisa sepenuhnya ia cerna. Ia mencoba kembali duduk, tapi gerakannya terasa tidak natural. Tangannya masih sesekali gemetar kecil di atas meja. Di sisi lain, Maya kini benar-benar kehilangan kendali atas ekspresinya. Keningnya berkerut dalam, matanya bergantian antara Raka dan Lina. "Ada apa sih?" tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. "Kenapa semua jadi aneh begini?" "Tidak ada," yang langsung menjawab. Beberapa nasabah yang duduk di kursi tunggu kini sudah berdiri tanpa sadar. Mereka tidak lagi berpura-pura tidak peduli. Semua mata tertuju ke satu titik, Raka. Seorang pria berusia paruh baya berbisik pelan pada rekannya. Kayaknya bukan orang biasa. Bisikan itu terdengar dan justru memperkuat rasa penasaran yang sudah memenuhi ruangan. Raka, di tengah semua itu, hanya merapikan kertas di tangannya. Ia bahkan sempat mengangguk kecil pada Lina, tanda terima kasih yang sederhana. Namun tepat saat ia hendak berbalik, suasana yang sudah hening itu tiba-tiba berubah lagi. Langkah kaki terdengar dari arah dalam kantor. Tegas, cepat, tidak ragu. Seorang pria berusia sekitar 50-an muncul dari area belakang, mengenakan jas rapi dengan pin kecil di dadanya. Wajahnya serius, tapi saat matanya menangkap sosok Raka, ekspresi itu langsung berubah. "Pak Raka?" Suaranya cukup keras untuk terdengar ke seluruh ruangan. Semua orang langsung menoleh. Raka berhenti, melangkah. Ia menoleh pelan ke arah suara itu. Pria itu mempercepat langkahnya, mendekat dengan wajah yang kini terlihat lebih hangat, bahkan hampir seperti menyambut tamu penting. "Pak Raka, benar Anda?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada penuh kepastian. Raka mengangguk kecil. "Iya, Pak." Tanpa ragu, pria itu langsung mengulurkan tangan. "Saya Arman, supervisor di sini. Mohon maaf, saya baru tahu Anda datang." Nada suaranya berubah drastis dibandingkan siapapun yang sejak tadi berbicara pada Raka. Penuh hormat, bahkan sedikit gugup, Raka menyambut uluran tangan itu dengan tenang. "Tidak apa-apa, Pak." Namun momen singkat itu cukup untuk membuat seluruh isi bank benar-benar terdiam. Maya membeku di tempatnya. Pria di sampingnya ikut terdiam. Ekspresi percaya diri yang tadi ia miliki perlahan hilang. "Supervisor," bisik seseorang pelan. Lina yang tadi berdiri langsung menundukkan kepala sedikit. "Maaf, Pak." Ucapnya hampir tidak terdengar, meski tidak jelas kepada siapa kata itu ditujukan. Pak Arman menoleh ke arah Lina sekilas, lalu kembali ke Raka. "Kenapa tidak langsung ke ruang prioritas?" "Pak, Anda tidak perlu antre di sini." Kalimat itu seperti gema yang memantul ke seluruh ruangan. Tidak perlu antre. Artinya, sejak awal, Raka bukan sekadar nasabah biasa. Semua orang mulai saling pandang. Potongan-potongan kejadian sejak tadi perlahan tersusun menjadi satu gambaran yang sama, dan gambaran itu jauh dari apa yang mereka kira. Maya mundur selangkah tanpa sadar. Tatapannya kini tidak lagi tajam, tapi penuh kebingungan, dan mulai muncul sesuatu yang lain, keraguan. Raka menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya mau urusan sebentar." Nada suaranya tetap rendah, tetap sederhana, seolah perlakuan berbeda itu bukan sesuatu yang ia cari. Namun justru disitulah semuanya terasa semakin kontras. Karena di tengah perubahan sikap yang begitu cepat dari semua orang di sekitarnya, Raka tetap sama, tenang, tidak tergoyahkan. Dan keheningan itu kini bukan lagi karena ejekan atau rasa tidak nyaman, melainkan karena satu kesadaran yang perlahan menyebar ke seluruh ruangan, bahwa mereka semua baru saja menilai seseorang dengan cara yang sangat salah. Pak Arman masih berdiri di hadapan Raka dengan sikap yang jauh berbeda dibandingkan siapapun sejak awal kejadian. Tangannya yang tadi menjabat kini perlahan turun, tapi gestur hormatnya tidak berubah. Ia bahkan sedikit memiringkan tubuhnya,
memberi ruang seolah Raka adalah tamu penting yang harus diprioritaskan. Sementara itu, seluruh ruangan seperti membeku dalam satu kesadaran yang belum sepenuhnya dipahami. Tidak ada lagi bisikan yang terdengar jelas. Semua orang menunggu, tanpa benar-benar tahu apa yang mereka tunggu. Maya berdiri kaku beberapa langkah dari sana. Matanya terus menatap Raka, mencoba mencocokkan sosok sederhana di hadapannya dengan perlakuan yang baru saja ia lihat. Ada sesuatu yang mulai runtuh dalam pikirannya, tapi ia masih menahannya. "Pak Raka," lanjut Pak Arman dengan nada hati-hati. "Seharusnya kami sudah diberi informasi sebelumnya. Anda adalah nasabah prioritas kami sejak lama." Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya langsung terasa. Beberapa orang langsung saling pandang. "Nasabah prioritas," bisik seseorang. Lina yang berdiri di belakang meja langsung menundukkan kepala lebih dalam. Wajahnya pucat. Ia mengingat kembali setiap kata yang tadi ia ucapkan, setiap tatapan yang ia berikan, dan semuanya kini terasa seperti kesalahan besar yang tidak bisa ditarik kembali. Raka mengangguk kecil. "Saya tidak ingin merepotkan." Jawabannya sederhana, tapi justru membuat suasana semakin berat. Pak Arman tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Bapak juga salah satu klien utama dari perusahaan investasi yang bekerja sama dengan bank kami. Semua data Anda langsung masuk ke sistem pusat." Kalimat itu seperti kunci terakhir yang membuka semuanya. Kini bukan lagi sekadar nasabah dengan saldo besar. Raka adalah seseorang yang memiliki posisi penting, seseorang yang selama ini mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Maya menelan ludah. Tangannya yang tadi terlipat kini perlahan turun. Wajahnya mulai kehilangan warna. "Perusahaan," gumamnya pelan. Pria di sampingnya ikut terdiam. Ia yang tadi terlihat percaya diri, kini tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Pak Arman melanjutkan, kali ini tanpa menyadari bahwa setiap katanya sedang mengubah suasana menjadi semakin sunyi. "Kami bahkan sering menggunakan nama Anda dalam laporan internal sebagai salah satu investor terbesar." Henning. Benar-benar Henning. Kalimat itu menggema lebih lama dari yang seharusnya. Seorang ibu di kursi tunggu tanpa sadar menutup mulutnya sendiri. Pria paruh baya yang tadi berbisik kini hanya bisa menggeleng pelan, tidak percaya. Lina mengangkat wajahnya perlahan, menatap Raka dengan mata yang kini dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Di tengah semua itu, Raka justru terlihat tidak berubah. Ia berdiri dengan posisi yang sama, wajah yang sama, dan sikap yang sama seperti saat pertama kali masuk ke bank itu. Tidak ada keinginan untuk membalas. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan. Seolah semua pengakuan itu bukan sesuatu yang penting baginya. Maya akhirnya melangkah maju satu langkah, meski ragu. "Raka," panggilnya pelan. Suara itu jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada merendahkan, tidak ada lagi tawa kecil. Yang ada hanya ketidakpastian. Raka menoleh perlahan ke arahnya. Tatapannya tenang, datar, tapi cukup untuk membuat Maya langsung terdiam. "Aku..." Maya mencoba melanjutkan, tapi kata-katanya terhenti. Semua kalimat yang sebelumnya begitu mudah ia ucapkan kini terasa hilang. Karena kenyataan di depannya terlalu jauh dari apa yang ia bayangkan. Pria yang tadi ia sebut pengemis, ternyata adalah seseorang yang bahkan mungkin berada jauh di atas dunia yang selama ini ia banggakan. Pak Arman kemudian sedikit menunduk lagi. "Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Pak Raka. Jika berkenan, kami siapkan ruangan khusus." Raka menggeleng pelan. "Tidak perlu, Pak, saya sudah selesai." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk menutup semua penjelasan panjang yang baru saja terjadi. Namun bagi semua orang di ruangan itu, penjelasan tersebut sudah lebih dari cukup. Karena sekarang, tidak ada lagi keraguan, identitas Raka telah terungkap sepenuhnya. Dan bersamaan dengan itu, semua hinaan, semua tatapan merendahkan, semua asumsi yang tadi begitu mudah dilontarkan, berubah menjadi satu hal yang sama, penyesalan yang datang terlambat. Langkah Raka mulai berbalik menjauh dari meja teller. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Ia berjalan dengan ritme yang sama seperti saat pertama kali masuk. Tenang, sederhana, seolah tidak ada apa-apa yang perlu dipertahankan di tempat itu. Namun di belakangnya,
Suasana justru terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi bisikan sinis. Tidak ada lagi tawa kecil yang merendahkan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang dipenuhi rasa canggung dan penyesalan yang mulai tumbuh di hati beberapa orang. Raka, tunggu. Suara itu akhirnya keluar. Maya. Raka berhenti. Ia tidak langsung menoleh. Ada jeda singkat, seolah ia memberi waktu bagi suara itu untuk benar-benar sampai, sebelum akhirnya ia membalikkan badan perlahan. Maya berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah total. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada lagi sorot mata yang meremehkan. Yang ada hanya keraguan dan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Maya membuka suara, tapi langsung terhenti. Ia menarik napas, mencoba menyusun kata-kata yang terasa asing baginya saat ini. Aku nggak tahu kalau... Kamu? Kalimatnya menggantung. Ia tidak sanggup melanjutkan. Raka menatapnya dengan tenang. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Netral. Kalau aku apa? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi justru membuat Maya semakin kehilangan arah. Aku kira... Maya menunduk sebentar, lalu kembali mengangkat wajahnya. Aku kira kamu masih seperti dulu. Raka terdiam sejenak, lalu ia mengangguk kecil. Aku memang masih seperti dulu. Jawaban itu membuat Maya terkejut. Keningnya sedikit berkerut, bingung dengan maksud kalimat itu. Aku masih orang yang sama, lanjut Raka. Suaranya tetap rendah dan tenang. Yang dulu kamu kenal, yang punya mimpi dan berusaha mewujudkannya. Setiap kata yang ia ucapkan tidak keras, tapi terasa jelas sampai ke seluruh ruangan yang masih memperhatikan. Maya menggigit bibirnya pelan. Rasa sesal itu kini semakin nyata. Aku minta maaf, Rah, ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, hampir bergetar. Aku nggak seharusnya ngomong seperti tadi. Tidak ada yang menyela. Semua orang diam, mendengarkan. Raka menatapnya beberapa detik. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Tidak juga kepuasan karena keadaan berbalik. Apa kamu minta maaf karena kata-katamu salah? Ia berhenti sejenak. Atau karena kamu baru tahu kenyataannya? Pertanyaan itu jatuh pelan, tapi menghantam lebih keras dari semua hinaan sebelumnya. Maya terdiam, matanya berkedip cepat, mencoba menahan sesuatu yang mulai terasa di dadanya. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang benar-benar terasa jujur. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu jawabannya. Raka tidak menunggu lama. Ia menghela napas kecil, lalu melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Penampilan itu mudah menipu, Maya, katanya. Tapi cara kita memperlakukan orang, itu yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Beberapa orang menunduk mendengar kalimat itu. Lina di balik meja teller bahkan terlihat semakin tidak berani mengangkat wajahnya. Raka melanjutkan, hari ini mungkin aku yang kamu nilai rendah. Besok bisa jadi orang lain. Dan belum tentu mereka punya kesempatan untuk membuktikan siapa mereka sebenarnya. Maya menatapnya tanpa berkedip. Setiap kata terasa seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Aku nggak marah, tambah Raka. Tapi bukan berarti semua itu tidak berarti. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada keras, tapi justru terasa lebih dalam. Maya menunduk. Kali ini benar-benar menunduk. Bahunya sedikit jatuh, kehilangan semua kepercayaan diri yang tadi ia tunjukkan. Maaf. Bisiknya lagi, lebih pelan. Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang sejenak, lalu mengangguk kecil, bukan sebagai tanda bahwa semuanya selesai, tapi lebih sebagai penutup. Tanpa menambah kata, ia berbalik. Langkahnya kembali menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Pak Arman hanya berdiri diam dengan hormat. Lina menatap ke bawah, penuh penyesalan. Sementara Maya tetap di tempatnya, membeku, menatap punggung Raka yang semakin menjauh. Pintu kaca itu kembali terbuka. Cahaya dari luar masuk sejenak, menyinari sosok Raka sebelum akhirnya ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Dan saat pintu itu menutup kembali, yang tertinggal di dalam bukan lagi ejekan.
melainkan pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang terlihat di luar, tapi dari siapa dia sebenarnya, dan bagaimana kita memilih untuk memperlakukannya.